UKBM yang kegiatan belajar. Oke, di UKBM yang kegiatan belajar pertama yang belum mengirimkan tugas, Bu Rizka masih always menunggu. Oke ya, jangan menunda-nunda pekerjaan karena apa akan memberatkan kalian. Setiap pekerjaan selesaikan dengan tepat waktu. Oke, saya mau berkabar ini. Muhammad Firgi Insagi, Muhammad Ferdiansa Aktual. Ada kabar nggak kalian? Dari PJJ awal Bu Rizka belum pernah join ya ini ya. Ada yang tahu kabarnya terkait dengan dua temanmu ini, Muhammad Firgi? Oh, sebentar. Apa? Charger Bu Rizka copot. Muhammad Firgi Insagi dan Muhammad Aktual. Ada yang tahu kabarnya? Halo? Kalau si Virgi, HP-nya gantian, Bu. Gantian dengan adiknya. Ya. Oke. Kalau yang satu lagi si siapa? Ferdiansyah? Ini Bu Rizka dari awal PJJ kita masuk belum pernah ketemu. Baik, semoga nanti segera bisa mengikuti ya. Oke, Bu Rizka bahas UKBM yang pertama. Kalian semua menjawab dengan benar. Terima kasih sudah berliterasi dengan bagus. Oke, di kegiatan belajar yang pertama di KD 3.2, kalian sudah menjawab UKBM dengan literasi yang cukup bagus ya. Oke, tolong ditingkatkan. Oke, saya mau apresiasi dulu untuk UKBM di kegiatan belajar pertama di KD 3.2 yang minggu lalu kalian kerjakan ya. Thank you untuk Dian Apriana, kemudian Fadiah Atikah, ya, Michael Jelantik, kemudian Nikma Kamila. Oke, jawaban kalian yang paling lengkap di antara teman yang lain, ya. Namun di antara kelas yang paralel masih lengkap dari kelas 11 IPS 4. Pekerjaan honesty. Oke, ya, kenal honesty ya. Baik, saya bahas dulu dari UKBM yang lalu ya. Semua menjawab benar. Hanya saja ada beberapa yang tidak menjelaskan terkait dengan soal nomor 2. Identifikasi nama, tempat, dan yang ada di gambar di UKBM kemarin ya. Itu benar kalian menjawab bahwa itu adalah Masjid Baitur Rahman. Oke. Nah, tetapi ada yang tidak lengkap yang kalian kerjakan. Masjid ini awal dibangun oleh Sultan Alauddin Muhammad Shah ketika masih dalam bentuk yang sangat sederhana, terbuat dari kayu dengan atap rumbai, gitu kan. Tetapi kemudian masjid ini roboh, ya, rusak, kemudian dibangun lagi oleh Sultan. Siapa yang mengantarkan Aceh pada masa kemasyuran? Iskandar Muda, ya. Oke, jadi memang ini merupakan ikonik dari khas wisata budaya untuk Aceh sampai sekarang ya. Masjid ini merupakan simbol dari kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, bahkan kemudian persatuan dan semangat orang-orang Aceh ya. Oke, masjid ini memang awalnya pernah dibakar oleh Belanda, namun kemudian Snok Horgronya menganjurkan untuk dibangun kembali oleh Belanda ya. Oleh karenanya kemudian ketika dibangun kembali oleh Belanda, ada rasa keengganan dari orang-orang Aceh untuk melakukan ibadah di masjid itu, karena mereka beranggapan bahwa itu masjid dibangun oleh Belanda. Tetapi karena yang meletakkan dasar pembangunan adalah orang Aceh sendiri, tokoh Aceh sendiri juga, akhirnya ini kemudian menyadarkan bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk melakukan orang-orang Aceh berkumpul beribadah ya. Masjid ini selamat dari tsunami Aceh ya waktu itu ya, bahkan kemudian menjadi tempat berlindung bagi banyak orang Aceh yang terdampak yang rumahnya rusak, kemudian tidak punya tempat tinggal ya, selama beberapa minggu untuk berlindung berteduh bagi mereka yang ketika tsunami Aceh terjadi mereka berlindung di situ ya. Retak-retak sedikit ada ya, bukan berarti kemudian kokoh total, tapi ada bagian-bagian yang retak karena tsunami. Oke, kemudian di soal nomor 8 ya, soal nomor 8 terkait dengan tokoh ulama Aceh yang dengan karya-karyanya. Ada sebagian yang hanya menyebutkan tokohnya saja, namun juga ada yang sudah lengkap dengan karya-karyanya. Oke, nanti boleh sharing dengan teman yang jawabannya lengkap ya. Tadi saya sebut adalah Michael Jelantik dan teman-teman tadi ya. Oke.
Kemudian di soal nomor 9 ya, terkait dengan kerajaan Aceh bagaimana bisa hancur, bisa runtuh kemudian jatuh ke tangan Belanda. Ini terkait dengan kontribusi dari tokoh yang bernama Snok Horgronya ya. Snok Horgronya betul, sebagian menjawab dengan benar. Namun tidak banyak yang menguraikan tentang tokoh Snok Horgronya ini. Adalah tokoh yang kontroversi ya, Snok Horgronya. Boleh disimak lagi, dibuka UKBM-nya. Oke, ditambahkan yang kurang ya. Oke, Snok Horgronya merupakan tokoh yang kontroversi ya, karena dia pergi haji itu karena alasan khusus, pergi haji dalam urusan khusus. Sebenarnya dia adalah tokoh penganut Protestan yang taat ya, bahkan Snok Horgronya ini berhasil menyelesaikan studinya teologi di Universitas Leiden dengan disertasinya berjudul adalah perayaan Mekah ya. Namun Snok Horgronya juga tertarik tentang kehidupan tentang agama Islam. Oleh karenanya kemudian ketika dia berkunjung ke Hindia Belanda ya, ke Indonesia, kemudian berhasil juga melakukan pendekatan kepada beberapa ulama Turki sehingga kemudian dia diperbolehkan untuk berkunjung ke Mekah, kemudian berpura-pura pergi haji pada awalnya untuk mendalami tentang agama Islam. Kemudian tahun 1991 Snok Horgronya berganti nama menjadi Haji Abdul Ghafur, keren ya, Haji Abdul Ghafur. 6 bulan di Mekah, kemudian pulang ke Hindia Belanda dan mendapatkan tugas dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melakukan penyelidikan terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Ingat, Aceh itu tahun 1908 baru dapat ditaklukkan oleh Belanda. Sehingga tidak heran ya kalau ada sebuah buku yang berjudul bahwa Indonesia itu tidak 3,5 abad, tidak 350 tahun dijajah oleh Belanda. Ini sebuah buku yang waktu itu viral juga ya, beberapa 5 tahun yang lalu viral ya. Ini karena memang Aceh masih mengadakan perlawanan. Nah, sulitnya Aceh ditaklukkan Belanda, ini membuat Belanda menugaskan Snok Horgronya tadi untuk terjun ke dalam masyarakat Aceh menyelidiki. Nah, dari sinilah kemudian Snok Horgronya masuk ke dalam masyarakat Aceh. Kemudian melalui sebuah buku yang ditulisnya yang berjudul Di Aceh, Snok Horgronya menyarankan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Belanda, kolonial Belanda kepada Aceh. Di antaranya apa? Dalam buku Di Aceh dikatakan bahwa sebenarnya kekuatan Islam di Hindia Belanda itu dikategorikan dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Islam religius, kemudian yang kedua adalah kelompok Islam politik. Nah, terhadap kelompok Islam religius yang dibagi dalam 2 kelompok lagi adalah Islam yang sifatnya ibadah atau keagamaan. Ini Belanda nggak usah ikut campur. Biarkan saja terkait dengan orang sholat, orang bayar zakat, orang mendirikan masjid, biarkan saja. Kemudian Islam yang sifatnya kemasyarakatan. Nah, ini juga Snok Horgronya menyarankan, udah biarkan saja, kalau perlu justru memfasilitasi. Contoh ketika ada perayaan pergi haji gitu loh. Yang dilakukan Belanda selama ini adalah Belanda menghalangi, mempersulit proses pemberangkatan haji. Ini yang dinilai oleh Snok Horgronya sebagai sebuah kesalahan dari pemerintah kolonial. Ya. Oke, nah yang perlu dikhawatirkan, yang diambil tindakan tegas, menurut Snok Horgronya adalah Islam politik. Islam ya dalam sifatnya sebagai bentuk kenegaraan. Nah, ini yang harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Oleh karenanya kemudian Snok Horgronya menyarankan bila Hindia Belanda ingin bisa menguasai Aceh, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan memecah belah di antara persatuan umat golongan ulama dan golongan bangsawan. Jadi dengan usulan dari Snok Horgronya dengan Belanda, Hindia Belanda akhirnya kemudian melakukan pendekatan pada kaum ulama dan memecah belah kaum ulama ini. Ingat, kaum ulama di Aceh ada tidak semuanya samaan dengan aliran ya, sama aliran, mereka berbeda aliran. Kemudian mereka dipecah belah. Sampai akhirnya kemudian 1908 Aceh baru dapat dikuasai. Itulah apa kontroversinya
tokoh Snokhrogro-nya. Satu sisi dia dianggap sebagai seorang nabi yang mempersatukan, tetapi padahal dia menghancurkan, gitu ya. Nanti boleh berliterasi ya terkait dengan Snokhrogro-nya. Satu lagi yang terakhir terkait dengan syariah, hukum syariah yang boleh diterapkan di Aceh. Dasarnya adalah terkait dari Undang-Undang Nomor 44, benar semua menjawab tahun 1999 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Aceh yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 2001 ya terkait dengan otonomi yang kemudian disebut dengan Nangro Aceh Darussalam. Oke ya. Terus saya tambahkan lagi terkait dengan pelaksanaan syariatnya yang mana? Contoh adalah penerapan berpakaian untuk kaum perempuan semua wajib berhijab ya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan hukum cambuk yang masih kontroversi juga ya, karena hukum cambuk ini menjadi perhatian dunia internasional ya. Oke, itu terkait dengan Aceh ya. Semoga semua bisa memperjelas ya tambahan informasi Bu Rizka. Oke, terkait dengan informasi dari Kerajaan Aceh yang Ibu share kemarin melalui tutorial video, ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tutorial video Bu Rizka yang Ibu share waktu di awal. Halo? Ada 30 siswa yang sudah join, 10 siswa belum join. Oke, Ibu berharap semoga yang belum join segera berjoin ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke Kerajaan Demak kita hari ini? Ayo, any question? Silahkan dijawab. Ayo, 30 yang hadir masih nggak ada yang bersuara. Halo? Bu Rizka bisa lanjut ke Kerajaan Demak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, berarti yang Kerajaan Aceh sudah clear ya, paham semua ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Demak. Baik, Toko Aceh. Oke, Demak ya. Oke, saya mau mengingatkan kembali terkait dengan indikator sebagai kerajaan maritim. Saya mau komentar dari Apkori. Oke, Apkori. Apkori masih ingat terkait dengan indikator kerajaan maritim itu apa saja? Yuk, Apkori silakan buka speakernya sayang. Iya, Bu. Yuk. Apa indikator kerajaan maritim? Yuk, Apkori. Oke, Apkori. Ya, Bu. Yo, apa saja indikatornya sebagai kerajaan maritim itu? Bu. Indikator sebuah kerajaan atau kesultanan disebut maritim, kesultanan maritim. Indikatornya apa saja? Cynthia Monica dibantu, yuk. Cynthia Monica dibuka speakernya. Indikatornya ya, Bu. Yo. Yang menjadi tempat perdagangan ini, apa? Tempat melata. Terlupa, Bu. Oke. Oh iya, memiliki angkatan laut yang kuat sama apa ya? Ayo sama apa? Pelabuhan. Ya, pelabuhan, Bu. Oke, yo, Cynthia, thank you Apkori. Cynthia menambahkan sayang. Yo, Cynthia menambahkan. Cynthia, buka speakernya saya. Iya, Bu. Yo. Selain memiliki armada laut dan pelabuhan, apalagi Cynthia? Dikelilingi banyak pulau dan lautan, Bu. Dikelilingi banyak pulau dan lautan, tepat. Ananda Viola menambahkan lagi, yo, Ananda Viola. Yo, Ananda Viola. Ana Hayatus, ya, Ana Hayatus, come on.
Memiliki keterampilan terkait dengan kelautan, kapal, dan pelayaran. Betul, apalagi? Memiliki Sama Mas berbagai Sakti, Mas Sakti. Mas Sakti lewat sana. Ya. Lagi naik. Iya, sama Mas Sakti. Sat, tolongin Sat adiknya Sat. Lewat sana, lewat sana. Oke, thank you Ana Hayatus. Ya. Oke, yuk sekarang kita simpulkan. Kita cek ke Kerajaan Demak ya. Apakah Kerajaan Demak termasuk Kerajaan Maritim? Kita lihat bahwa Kerajaan Demak lokasinya ada di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Jadi dekat dengan sumber mata air. Checklistnya terpenuhi ya untuk Kerajaan Maritim? Terpenuhi? Oke. Nah, oke, thank you. Jadi, Kerajaan Maritim Demak ini kita bisa lihat dari beberapa indikator. Yang pertama, Demak terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Demak memiliki banyak pelabuhan. Ada pelabuhan niaga, ada pelabuhan militer. Pelabuhan niaganya ada di Bergota, wilayah Semarang sekarang. Pelabuhan militernya ada di wilayah Jepara. Demak juga memiliki armada laut yang kuat. Ini terbukti ketika Demak melakukan serangan ke arah utara ya, menyerang Portugis. Kemudian menyerang Sunda Kelapa. Walaupun serangan ke Portugis ini mengalami kegagalan, tetapi paling tidak ini mengindikasikan bahwa Demak memiliki angkatan laut kuat. Demak memiliki beberapa pelabuhan baik ekspor, impor maupun interport. Ya. Kemudian di Demak juga ada kerajinan terkait dengan pembuatan kapal. Kapal Jung itu adalah kapal ciri khas dari kerajaan atau Kesultanan Demak. Kapal Jung ini dipergunakan untuk apa? Untuk mengangkut prajurit-prajurit atau militer-militer Demak ketika melakukan serangan kepada Portugis. Nah, yang tidak kalah penting lagi, sungai-sungai di wilayah Demak ini bisa menjadi penghubung antara daerah pedalaman dengan wilayah-wilayah pelabuhan yang menghubungkan. Jadi checklist terkait dengan Demak sebagai Kesultanan Maritim terpenuhi ya? Bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Oke, thank you. Saya lanjut. Demak ini pada awalnya adalah sebuah kadipaten, sebuah wilayah kadipaten, kabupaten, berada di wilayah fasal. Fasal itu kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Nah, tetapi setelah Majapahit mengalami kemunduran, Demak kemudian tampil menjadi kekuatan yang kemudian menyerang Majapahit. Oke, kita sedikit bernostalgia ke Majapahit. Jadi runtuhnya Majapahit itu karena memang kekuatan Islam dari Demak. Ini adalah time bomb-nya. Sebenarnya keruntuhan Majapahit sudah lama, sudah ada indikatornya. Gejala-gejalanya, tanda-tandanya sudah muncul lama. Mulai dari tidak ada regenerasi dari Gajah Mada maupun Hayam Wuruk, kemudian perang saudara, perebutan kekuasaan pada perang Paregreg. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda kemunduran keruntuhan Majapahit, tetapi yang menjadi penyulutnya adalah kekuatan Islam dari Kerajaan Demak di bawah Raden Patah. Oke ya. Jadi Raden Patah ini tadinya adalah bawahan fasal dari Majapahit, ya, yang kemudian Raden Patah ini melakukan serangan ke Majapahit dan memperoleh kemenangan. Sampai akhirnya kemudian Raden Patah memindahkan simbol-simbol kekuasaan, ya, simbol-simbol kekuasaan dari Kerajaan Majapahit dibawa ke Demak Bintoro. Berdirilah Kesultanan Demak Bintoro atau Gelagahwangi dengan Sultan yang pertama adalah Raden Patah, Sultan Abdul Al-Fatah. Oke, sampai di sini paham? Sehingga
Raden Patah disebutlah sebagai perintis sekaligus peletak dasar dari Kesultanan Demak. Dukungannya adalah dukungan dari Wali Songo, ya, mendapatkan dukungan dari Wali Songo. Oke, paham sampai di sini? Sebelum saya berpindah slide, ada pertanyaan? Halo? 29 siswa, ada yang bertanya di slide ini? Tidak, Bu. Oke, saya lanjut ya. Oke. Saya lanjut ke sini. Nah, sekarang saya nggak bicara banyak di Demak ya, karena ini kita mengulang dari sebenarnya adalah materinya yang lebih rinci lagi sudah disampaikan oleh guru di kelas 10 ya, di sejarah wajib. Baik. Oke, Demak ini mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono ya. Oke, wilayahnya diperluas dari seluruh Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur sebagian dan Jawa Barat sebagian. Oke ya. Bahkan ketika berhasil sudah Raden Patah Trenggono ini membawa Demak pada masa keemasan, pada masa kemasyuran. Di wilayah-wilayah Jawa Barat, ekspansinya sampai ke Banten, sampai ke Cirebon ya, dengan panglima perangnya adalah Fatahillah Faletehan ya. Mungkin masih ingat dengan tokoh ini. Kemudian berhasil juga merebut Sunda Kelapa ya, yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta, kemenangan yang gemilang gitu ya. Oke. Kemudian sampai di sebagian Jawa Timur juga adalah Sedayu, kemudian Tuban, Gresik masuk wilayah dari Demak juga. Kemudian Surabaya juga, Wirasaba juga ya masuk wilayah dari kerajaan Demak. Oke. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, masyarakatnya menjalankan kehidupan dengan sangat baik. Jadi ajaran Islam menjadi dasar dari pelaksanaan kehidupan sosial. Kemudian ulama itu yang disebut dengan Wali Songo ya, meskipun wali jumlahnya banyak ya, tapi karena orang Jawa itu angka 10 adalah angka yang istimewa, yang spesial, yang sempurna. Sementara manusia nggak ada yang sempurna, makanya disebut Wali Songo saja gitu ya. Jadi nggak 10, karena 10 itu adalah kesempurnaan gitu. Oke ya. Oke, kalau ulama ini menempati posisi yang terhormat. Selain sebagai pendamping raja, kemudian bertanggung jawab dengan syiar Islam, memberikan kebijakan, landasan kebijakan dalam pengambilan keputusan, juga terkait dengan memberikan legitimasi tentu saja. Ya, oke. Demak ini merupakan daerah penghasil beras ya, bahkan berasnya bisa diekspor ya, beras dari Demak ini bisa diekspor. Oke, Raden Patah selain dikenal juga sebagai tokoh Raden Patah dan Trenggono juga ya, selain sebagai tokoh politikus yang terkenal juga pecinta kesenian ya, karena kesenian berkembang pesat saat ini. Oke, kita bahas di sini silsilah kerajaan Demak biar kalian nanti sebenarnya pada masa Trenggono ini sudah mulai muncul konflik internal yang luar biasa ya. Sudah mulai muncul konflik. Meskipun Trenggono ini membawa kemasyhuran pada kerajaan Demak, ya, namun juga ini merupakan awal dari munculnya konflik internal yang begitu besar yang nanti akan merembet pada konflik-konflik yang besar yang membawa Demak kepada kemunduran bahkan kehancuran. Oke, kita lihat slide di sini. Nah, ini terkait dengan silsilah dari kerajaan Demak ya. Oke, Raden Patah adalah keturunan dari Brawijaya V atau Raja Majapahit terakhir. Namun Raden Patah lahir dari istri selir ya. Ibunda Raden Patah adalah seorang perempuan bangsawan dari Campa ya, Chobulai ya namanya. Kemudian ketika Majapahit mengalami kemunduran, Raden Patah memanfaatkannya untuk melepaskan diri sebagai vasal Majapahit, kemudian menyerang Majapahit, bahkan memperoleh keuntungan bisa mengalahkan Majapahit. Maka seluruh panji kebesaran, simbol kebesaran kerajaan Majapahit dibawa ke Demak. Sehingga dapat disebutkan Demak adalah kelanjutan dari kerajaan Majapahit. Oke, sampai di sini bisa dipahami informasi Bu Rizka? Oke, lanjut ya. Oke, Raden Patah kemudian dengan dukungan para wali mendirikan Kesultanan
Demak Bintoro atau Gelagahwangi. Ya, ini meletakkan dasar terkait dengan pemerintahan Islam. Ya, sebagai kerajaan Islam pertama juga di tanah Jawa. Raden Patah memiliki anak ini ya. Ini adalah anak-anaknya ya, Patiunus, Sekar Sidolepen, Trenggono, kemudian Pangeran atau Raden Kanduruhan, kemudian Raden Pamekas. Pengganti Raden Patah siapa? Adalah Patiunus ya. Oke, Patiunus. Raden Patah ini berhasil menyatukan wilayah dari Pati, Semarang, Jepara ya, masuk wilayah Kesultanan Demak. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit, wilayah-wilayah pesisir pantai yang tadinya dikuasai oleh Majapahit, mereka tidak setuju dengan dengan pendirian Kesultanan Demak ini ya. Maka di beberapa wilayah-wilayah pantai, pesisir pantai ya, yang kemudian tidak setuju dengan berdirinya Kesultanan Demak ini. Ini merupakan tantangan bagi Raden Patah. Kemudian berhasil satu-satu dapat ditaklukkan kembali. Oke, Patiunus adalah pengganti dari Raden Patah. Oke, ada yang masih ingat terkait dengan nama Patiunus? Oke, ini sudah dibahas di sejarah wajib. Saya mau pendapat, siapa nih yang jawab nih? Oke, Indah. Coba Indah Rahmawati, apa yang kamu ingat terkait dengan tokoh yang bernama Patiunus ini? Ayo, Indah. Oke, Indah, silakan dibuka speakernya. Indah. Halo. Indah. Ini sudah dibahas ya di sejarah wajib kelas 10 ya. Ya, Bu. Oke, ya apa sayang yang kamu ingat? Patiunus. Mendapatkan sebutan nama apa? Yuk. Oke, tidak harus Indah. Siapa yang ingat dari? Sabrang Lor. Oke, siapa tadi yang jawab tadi? Halo, siapa yang jawab? Saya siapa? Yo, namanya mana? Kok bisa? Cynthia. Oke, thank you. Ya, betul sekali Pangeran Sabrang Lor. Karena melakukan serangan ke arah utara. Lor itu utara. Yaitu menyerang Portugis ya, yang ada di Malaka. Oke, walaupun serangan ini kemudian gagal, ya, namun paling tidak serangan Patiunus ke arah utara yang justru kemudian menewaskan, menggugurkan dirinya sendiri, ini menjadi indikator begitu kuatnya angkatan laut yang dimiliki oleh Kerajaan Demak, Kesultanan Demak. Oke, Patiunus tidak meninggalkan keturunan ya, dia nggak punya keturunan ya. Jadi ini merupakan raja tersingkat, sultan tersingkat, penguasa tersingkat dari Demak. Nah, setelah Patiunus, siapa yang seharusnya jadi menggantikan Patiunus? Yuk. Kaila Maulidini. Oke, silakan buka speakernya. Harusnya siapa? Kaila. Apa, Bu? Oh, apa Bu? Kaila nggak menyimak ya. Setelah Patiunus meninggal, dia tidak punya keturunan. Seharusnya siapa yang menggantikan Patiunus, Kaila? Kalau dilihat dari silsilah. Yo, siapa kau lihat, Kaila? Sultan Tenggara, Bu. Secara fakta Sultan Trenggana ya. Tetapi yang seharusnya kan Sekar Sidolepen. Ya kan? Ya enggak, secara urutan kan Sekar Sidolepen. Iya enggak? Halo? Iya, Ya Bu. tidak. Iya, harusnya Sekar Sidolepen. Kenapa bukan Sekar Sidolepen? Kenapa justru Tenggono? Nah, inilah terjadinya awal dari konflik internal itu. Ya, harusnya Sekar Sidolepen yang menggantikan Patiunus. Tetapi karena Sekar Sidolepen ini dibunuh oleh Sunan Prawoto. Maka kemudian ayahanda Prawoto, Sultan Trenggono lah yang menggantikan Patiunus. Nah, inilah yang saya katakan di awal, muncul konflik. Awal konflik itu diawali dari
naik tahtanya Trenggono dengan mengorbankan Sekar Sidolepen oleh Sunan Prawoto. Kemudian Trenggono naik tahta, ya, walaupun membawa kemasyhuran pada kerajaan Demak, tetapi ini juga sekaligus awal konflik yang besar bagi Demak. Karena apa? Keturunan dari Sekar Sidolepen, Aryo Penangsang, ini nggak terima dia bapaknya dibunuh. Gitu kan? Akhirnya Aryo Penangsang kemudian balas membunuh Sunan Prawoto. Nah, dengan terbunuhnya Sunan Prawoto, saudara perempuannya yang lain ini juga menaruh dendam kepada Aryo Penangsang. Ini anak-anak dari Raden Sultan Trenggono, ya, ada Sunan Prawoto, kemudian ada Ratu Kalinyamat, ada putri ya. Sultan Trenggono ini kemudian mengambil politik begini loh. Untuk mengurangi musuh-musuhnya atau orang-orang yang tidak suka kepadanya, dia menikahkan putrinya dengan penguasa Madura. Dia menikahkan putrinya dengan penguasa Pengging. Ya, ini adalah salah satu politiknya juga untuk mengurangi jumlah orang yang nggak suka atau wilayah yang nggak suka kepada Demak, gitu ya. Oke, dengan terbunuhnya Sunan Prawoto oleh Aryo Penangsang karena dia balas dendam ya kematian ayahnya, Prawoto kemudian dibunuh. Nah, saudara perempuannya ini kemudian nggak terima. Sampai kemudian seorang putri yang menikah dengan Hadiwijaya atau Joko Tingkir atau Mas Karebet ini adalah anak penguasa Pengging, ya, anak penguasa Pajang, ya, penguasa Pajang. Oke. Kemudian Hadiwijaya ini mengeluarkan sebuah sayembara. Nah, sayembara itu apa ya? Ya sayembara lah gitu ya. Barang siapa saja gitu ya, yang bisa mengalahkan Aryo Penangsang, bisa membunuh Aryo Penangsang, akan diberikan hadiah, akan diberikan imbalan. Ya. Nah, Hadiwijaya ini memiliki dua penasehat spiritual, adalah Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi. Nah, yang menyanggupi sayembara itu adalah Ki Ageng Pemanahan. Nah, tetapi Ki Ageng Pemanahan tidak hadir sendiri membunuh Aryo Penangsang atau melawan Aryo Penangsang. Ki Ageng Pemanahan ini menyuruh anaknya yang masih muda belia saat itu, yang bernama Danang Sutawijaya. Nah, Danang itulah yang kemudian berhasil mengalahkan Aryo Penangsang. Sebagai imbalannya, Danang Sutawijaya mendapatkan sebuah tanah di hutan Mentau. Tanah inilah tanah yang disebut tanah perdikan, Bumi Sima, tanah yang dimerdekakan, tidak harus bayar pajak kepada kerajaan Pajang. Nantilah tanah ini jadi cikal bakal kerajaan Mataram. Nah, setelah berhasil membunuh Aryo Penangsang, ya, Hadiwijaya kemudian memindahkan Demak, pusat kekuasaan Demak, ke Pajang. Ya, karena apa? Karena Demak Bintoro sudah hancur, infrastrukturnya sudah banyak yang rusak, sudah nggak bisa berfungsi lagi. Karena apa? Karena begitu lamanya perang saudara, perang keluarga, konflik internal. Ya, Hadiwijaya kemudian memindahkan pusat kekuasaan Demak ke Pajang. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Saya mengingatkan saja materi kelas 10 ini bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Lalu apa alasan Hadiwijaya ini memindahkan pusat kekuasaan Kesultanan Demak ke Pajang? Pajang ini awalnya daerah vasal juga, daerah vasal dari Demak ya, daerah kekuasaan Demak. Tapi begitu Demak hancur, Demak mengalami kemunduran, ya sudah dia tampil kemudian. Karena dia kan juga putra menantu ya, menantu, ini adalah menantu ya. Oke, alasan Hadiwijaya adalah bahwa Demak itu sudah hancur, infrastrukturnya sudah rusak, gitu kan. Kemudian juga ini mendekati wilayah yang jauh lebih subur. Wilayah mana? Klaten dan Surakarta yang tanahnya subur, cocok untuk pertanian. Kemudian menjauhkan Demak dari musuh-musuhnya
Musuhnya siapa? Ya tadi beberapa bupati pesisir pantai tadi. Kemudian yang jelas adalah mendekati pendukungnya, gitu ya. Oke, nah pertanyaan saya, setelah dipindah ke Pajang, apakah konflik berhenti? Tidak juga. Konflik muncul kemudian di antara ini keturunan dari Raden Patah, dari putri-putri ini, dari Ratu Kalinyamat, dari ini yang merasa berhak atas kelanjutan tahta Demak. Kalau Hadiwijaya kan hanya menantu gitu loh. Jadi nggak berhenti konflik itu. Nah, konflik-konflik inilah yang kemudian membawa kehancuran juga Pajang. Ketika Pajang mengalami kemunduran, mengalami kehancuran, tadi Danang Sutawijaya yang mendapatkan hadiah tanah tadi yang adalah raja kekuasaannya vasal bawahan punya kesempatan memisahkan diri dari Pajang. Menyeranglah Danang Wijaya. Danang Wijaya menyerang pada Hadiwijaya. Beroleh kemenangan Danang Sutawijaya yang kemudian berdirilah kerajaan Mataram. Danang Sutawijaya kemudian bergelar Panembahan Senopati sebagai raja pertama kerajaan Mataram. Karena juga sebagai pemimpin agama, maka kemudian juga bergelar Panembahan Senopati Alogo Sayyidin Khalifatullah Panoto Gomo Tanah Jawa. Oke, itu kalau kita bahas dari kerajaan Mataram Hindu, kemudian dipindah ke Jawa Timur, berdiri Medang, Kamulan, Kediri, Singosari, gitu kan? Kemudian Majapahit, Demak, Mataram, itu satu benang, gitu ya. Oke. Paham sampai di sini? Halo, paham? Any question? Oke, saya kasih kesempatan bertanya kamu kalau kurang jelas. Kalau bisa Ibu jawab, kalau enggak kita diskusi bareng lagi. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak saya lanjut. Yuk, kita sekarang ke sini. Oke ya, periode kerajaan Kesultanan Demak mengalami masa kejayaan, budaya pun juga berkembang dengan pesat. Salah satu hasil budaya yang sampai sekarang masih bertahan, apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Apa ini? Hah? Wayang. Wayang ini sampai sekarang masih ada enggak? Masih, Bu. Masih ya? Oke. Siapa yang pernah melihat pertunjukan wayang live? Ayo. Saya, Bu. Oke, Bu Rizka juga termasuk pendemen wayang ya. Dulu waktu sebelum pandemi hampir tiap malam minggu, malam Sabtu tuh Bu Rizka nonton di Taman Mini. Demen. Pandemi Bu Rizka nontonnya live aja yang Celimen tuh ya. Live Celimen, tapi cuma sebentar, kalau Celimen sampai jam 10 aja. Ini siapa ini? Ayo, yang suka lihat wayang ini apa namanya? Siapa namanya? Dalang, Bu. Dalang, Bu. Dalang, betul. Dalang. Kalau musik yang mengiringi wayang itu namanya apa? Musiknya banyak ya, orang apa unsur musiknya banyak ya. Apa namanya secara keseluruhan? Gamelan. Oke, gamelan. Gamelan tuh bunyinya nang ning nung gitu ya kalau dipukul ya. Nang itu ketenangan, ning wening, nung merenung. Ketenangan membawa hati, wening bening untuk merenung gitu filosofinya. Nah, wayang ini terbuat dari apa sih? Michael Jelantik pernah lihat wayang nggak? Halo, Michael Jelantik pernah lihat wayang? Pernah, Bu. Pernah ya. Wayang Bali, wayang Jogja, wayang Solo memang beda-beda ya, beda-beda. Oke, ini wayang. Ini namanya blencong, ini ya, blencong. Ini adalah lampu. Maka disebut wayang karena kita melihat bayang, dari kata bayang. Jadi kalau melihat wayang itu bukan dari depan begini, tapi dari sebaliknya, dari layar sebaliknya. Maka disebutlah wayang itu bayang ya, wayang. Oke, ini menggambarkan kehidupan alam semesta ya. Ini adalah dalang ini sebagai yang memiliki kekuasaan menjalankan kisah, menjalankan cerita ya.
Itulah. Nah, wayang ini pada masa Kesultanan Demak menjadi salah satu siar media Islam. Jadi ketika itu adalah Sunan Kalijaga ya. Ketika gamelan dibunyikan, bunyi gamelan itu kan menarik perhatian. Maka orang akan banyak berkumpul di situ. Nah, ketika sudah orang banyak berkumpul, baru siar Islam dilakukan di situ melalui pertunjukan wayang itu. Ya, jadi ini salah satu. Kemudian ada juga yang menggunakan media tembang, ya, tembang selain menggunakan siar Islam juga menggunakan media tembang. Oke, tembang itu tembang dolanan, ya, tembang dolanan memang supaya mudah diingat, mudah diresapi, dan ringan itu. Dibuatlah sebuah tembang dolanan, tapi punya makna yang sangat dalam. Oke, ada yang tahu tembang yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo? Di antaranya apa? Yang ada di UKBM kamu yang udah dikerjakan apa, ayo? Ilir-ilir. Ada yang tahu? Ada yang bisa nyanyi lagu ilir-ilir? Ayo. Siang-siang sedikit kita nyanyi, boleh. Siapa yang bisa? Lagu ilir-ilir. Oke, Muhammad Refi bisa? Tahu lagu ilir-ilir? Hah? Nggak bisa. Nggak bisa? Aduh, nggak bisa. Ada yang bisa? Siapa? Volunteer ya, volunteer ada deh. Nggak usah ditunjuk-tunjuk. Yo, siapa yang bisa lagu ilir-ilir? Halo? Ah, bisa, jangan bohong. Rosia Putri, bisa? Come on, Rosia. Purwanti Bulan deh, yo, wes 3 orang lewat, yo. Purwanti Bulan. Silakan dibuka speakernya. Nggak tahu nadanya, Bu. Nggak tahu nadanya, itu sama dengan sol. Siapa yang tahu lagunya? Nicholas, ngerti nggak Nicholas? Enggak, Bu. Bintang. Ayo Bintang, Bin. Oke, coba sekarang dibuka UKBM kamu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, ilir-ilir. Oke, dengerin. Kurang lebih seperti ini. Lir-ilir, tandurewo sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar. Caangon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno, kanggo mbaso toto-tiro, kumitir bedahing pinggir, kemono clumatono, kanggo sepo mengko sore. Pupung padang rembulane, pupung jembar kalangane, do surahio. Kurang lebih seperti itu, ya. Berusaha kayak sinden ya. Oke. Apa makna dari lagu ini? Lagu ini sederhana, ringan, mudah diingat, tembang dolanan termasuknya. Tetapi maknanya sangat dalam. Ler-ilir, ngelilir, bangun, wake up. Ler-ilir, bangunlah. Lihatlah tanaman sudah bertumbuh hijau, bertumbuh subur dan hijau. Seperti pengantin baru. Bocah angon, kita adalah sebagai penggembala. Ya. Penekno blimbing kui, panjatlah pohon blimbing itu. Lunyu-lunyu penekno, walaupun licin tetaplah memanjat. Pertanyaan saya, kamu tahu pohon blimbing? Tahu pohon blimbing? Tahu, Bu. Buahnya juga tahu ya? Oke, kalau buah belimbing itu punya berapa gerigi? Yuk, punya berapa gerigi buah belimbing? Ayo, punya berapa gerigi? Starfruit. 5. 5. Oke, kaitannya dengan agama Islam. 5 gerigi ini menyimbolkan adalah rukun Islam.
Jadi meskipun susah, meskipun penuh perjuangan, lakukanlah untuk bisa mencapai rukun Islam itu. Untuk apa? Membasuh dodo tiro, membersihkan badanmu, membersihkan hatimu, jiwamu, rohanimu yang sudah compang-camping, yang sudah kotor. Dongono, tusuklah, ya, jahitlah. Jelumatono, jahitlah dengan teliti untuk menghadap kanggo sebo mengkosowe, untuk menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Itu maknanya. Oke ya, walaupun tembang tulangan tapi maknanya sangat tinggi. Oke, saya pindah ke sini. Ini juga termasuk salah satu hasil budaya atau ikonik dari Kesultanan Demak, adalah Masjid Agung Demak ya. Jadi ini adalah tempat untuk ibadah orang beragama Islam. Namun di sini kita lihat bangunannya masih banyak yang pengaruh dari budaya Hindu-Buddha ya. Seperti yang di video Bu Rizka sudah saya sampaikan bahwa kerajaan Islam di Jawa masih banyak mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha. Oke, satu di antaranya adalah ini. Nah, ini kamu gambar apa kalau dilihat? Halo, gambar apa nih? Mas. Atapnya ya. Ya kan, pengaruh Hindu-Buddha dapatnya dari atapnya, ya. Ini atapnya. Atap tumpang ya, bentuk limas dengan puncaknya seperti ini adalah seperti Meru. Meru merupakan tempat kediaman para dewa, ya. Tetapi dalam agama Islam, ini merupakan unsur dalam agama Islam apa? Iman, Islam, dan ihsan, itulah maksudnya. Nah, atap tumpang ini juga mengambil juga kadang-kadang susun 3, susun 5, susun 7 sampai dengan 11, pokoknya jumlahnya ganjil 3 sampai 11. Masjid di sekolah kita juga begini atapnya, kalau nggak salah kalau sebelum direhab kemarin ya, berbentuk seperti ini. Nah, di dalam masjid juga pada bagian imam itu juga ada lukisan kura-kura ya. Kura-kura merupakan salah satu Wisnu Avatara atau penjelmaan Dewa Wisnu. Ada juga motif sulur-suluran, motif geometris, karena memang dalam agama Islam tidak boleh menggambarkan makhluk bernyawa. Oke ya, ini terkait dengan simbol-simbol atau hasil budaya dari kerajaan Demak. Baik. Tadi Demak sudah mengalami kehancuran. Oke. Kalau begitu, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kerajaan Demak, sebuah kerajaan yang besar, sebuah kerajaan yang pernah masyhur, pernah jaya, kemudian bisa mengalami kehancuran. Kalau dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia, siapa yang mau berkomentar, memberikan simpulan? Oke, saya tunggu. Volunteer, yuk. Tidak cuma-cuma, saya akan berikan nilai, saya hargai. Setiap kamu berkomentar. Come on, siapa yang mau berkomentar? Terkait dengan kemunduran kerajaan Aceh, kemudian kerajaan Demak. Kalau kita simpulkan, kalau kita kaitkan dengan bangsa Indonesia. Ayo, sekarang, kondisi sekarang. Ayo. Apa? Come on, ada yang berpendapat? Oke, saya panggil deh kalau nggak ada yang volunteer. Oke, suka malu-malu sih. Oke, Dian Apriana, yuk Dian. Apa pendapatmu Dian? Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kita terkait dengan kerajaan dari Aceh sampai dengan Demak yang besar, yang jaya, yang masyhur, kok bisa juga mengalami kemunduran? Kok juga bisa mengalami kehancuran? Ayo, kalau dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia. Ayo. Dian, come on. Dian open mic. Dian ada kan? Dian join nggak Dian? Halo Dian. Ayo jangan lama-lama waktunya. Kita sudah mulai habis nih. Yunita, ayo Yun. Cepat Yun. Ayo Yunita. Ngomong aja, Bu Rizka juga salah nggak marah. Emang pernah dicubit, boro-boro nyubit ketemu aja susah ya nggak? Come on, yo, Yun. Ada Yunita nggak? Jangan-jangan pada tidur ya. My friend, yo my friend.
Come on, my friend, buka suara. Wih. Woi. Ayo Jo, come on Jo. Kamu yang terakhir Jo. Ya Jo, sebelum saya akhiri. Come on Jo. Jona. Wih. Nggak ada orangnya nih. Oke, saya simpulkan sendiri deh kalau gitu. Saya mengingat waktu ya, bentar lagi kita akhiri Zoom. Jadi yang dapat kita simpulkan, kita tarik sekarang, Indonesia, bangsa Indonesia dibangun dari segala keberagaman, segala perbedaan, ya kan? Beda agama, beda bahasa, beda budaya, beda sosial ekonomi, pasti ya. Perbedaan-perbedaan ini kalau satu saja bisa ngomporin, bisa nyulut, ini akan menjadi sebuah time bomb yang membawa pada disintegrasi. Nah, seharusnya sikap kita sebagai bangsa Indonesia, kita belajar bahwa sebuah konflik yang ada, konflik-konflik internal yang nggak bisa kita atasi, yang selalu berlarut-larut, itu justru akan menghancurkan. Oleh karenanya, perbedaan yang ada tak perlu dipertentangkan, tetapi perbedaan yang ada biarlah menjadi kasanah yang memperkaya, mempercantik, memperelok budaya. Oke, seperti itu ya. Oke, sebelum saya akhiri Zoom untuk hari ini, ada pertanyaan terkait dengan Kerajaan Demak. Kalian sudah mengerjakan UKBM-nya di hari Selasa kemarin ya. Oke, nanti Ibu periksa. Ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Tidak ada, Bu. Oke, thank you. Kalau tidak ada, saya stop sharing. Silakan dibuka kameranya semua. Oke, saya mau ada yang bantu SS saya. Laptop saya nggak bisa untuk SS. Untuk PJ-nya nanti saya tunggu absen kehadirannya yang tidak join ya. Oke, kita minggu depan ketemu lagi, kita bahas tentang Kerajaan Mataram dan Kerajaan di Sulawesi, ya, Kerajaan Makassar. Tetap semangat belajar, stay safe, stay home. Corona masih ada di antara kita, tidak kemana-mana, ya. Di rumah saja untuk kesehatan, untuk keselamatan. Jangan lupa yang belum vaksin selalu untuk vaksin ya, vaksin. Sehatku, sehatmu, sehat kita bersama. Terima kasih, sampai berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam sehat selalu. Oke ya. Oke, pas, boleh live. Untuk minggu depan kita bahas Kerajaan Mataram. Ya, Kerajaan Mataram Islam. UKBM-nya dibaca sayang ya. UKBM-nya dibaca. Oke. Thank you, boleh live dari room. Oh, belum SS. Oke, silakan SS dulu. Lupa Bu Rizka. Yo. Oke, yo silakan. Siapa yang bisa bantu SS? Siapa yang bantu SS? Ayo. Apkori bisa bantu SS? Bu, Apkori bisa? kayak apa, Bu? Yo, ayo cepetan aja SS-nya. Dikasih aba-aba ya untuk buka kamera semua. Sudah Apkori? Jaringan saya jelek, Bu, jadi nggak kelihatan semuanya, Bu. Oke, jadi siapa dong? Siapa dong yang bisa bantu? Michael Jelantik? Michael Jelantik bisa bantu SS? Maaf Bu, saya pakai HP. Ayo, volunteer aja. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa bantu? Nikma bisa, Nikma? Saya pakai HP, Bu. Yo, yang pakai laptop volunteer, cepetan. Saya aja, Bu. Ya, sayang. Ya, Rozia Putri, thank you. Come on, Rozia Putri. Ya, Bu. Lalu, bentar, Bu. Ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Join Bentar, Bu. terakhir ada 27 ya, tadi sampai 30.
Oke. Sudah Rosia Putri? Belum Bu, bentar Bu. Yang slide kedua. Ya. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, nanti Ibu tunggu di WA group ya. Oke, absennya juga saya tunggu. Silakan boleh live dari room. Terima kasih sudah join. Tetap bersemangat ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Iman sudah menemani.